Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke acara Oke sih, obrolan kopi sahabat Skufi. Kali ini kita akan kembali ke vibes akhir 70-an sampai dengan sekarang. Bersama bintang tamu saya mungkin yang agak formal, yang santai ya. Karena kita berada di rumah Bapak Sanggar Seni Kabupaten Wajo. Saya katakan Sanggar Seni Bapak Sanggar Seni Kabupaten Wajo karena beliau adalah yang memulai Sanggar Seni di Kabupaten Wajo secara struktur. Kita sambut sejak tahun 70-an. Sejak tahun 70-an kita sambut Bapak Herman Sam. Barakallah. Karena jujur teman-teman Nusantara, sobat Skufi ya, kita ini sebenarnya bintang tamu pertama sebenarnya ini masuk daftar, cuman susah sekali dapat waktu. Dan alhamdulillah juga Kak Coko sudah mengantar kita ke sana. Terima kasih Kak Coko. Mungkin saya membalik ke pertanyaan pembukanya adalah Kak Herman, bagaimana sih di akhir 70-an Kak, di Awal-awal 80-an. Di awal-awal 80-an. Kita mulai dari CV-nya dulu. Kak, bisa SD, SMP, SMA, siapa tahu tiba-tiba yang menonton ini, wah, teman sekolah aku. Iya, betul juga. Ya. Kalau itu di SD tahun 73 tamat. Kemudian SMP 76, SD apa itu Kak? SD 16 di atas. 16. SMP 1 Sengkang tahun 76. Baru SPG tahun 80. Tamat 80. Nah, saya berkiprah di seni ini sebenarnya dari bibit itu sejak mungkin dilahirkan. Masya Allah. Tetapi melalui proses dengan pendidikan, di situ di SD sudah saya mulai belajar main suling. Dan alhamdulillah waktu itu tahun 70-an itu kita berbaris sambil suling. Keadaan waktu SD itu Kak, belum ada jalan raya, kalau ada atau ada jalan raya? Sudah ada, tapi tidak semulus sekarang. Ya, itu tahun 70-an ya. Jalan raya itu masih di Jenderal Sudirman sampai Pangeran Veteran atau bagaimana Kak? Itu saja, mulai dari tempe sampai di situ kayak siri ikan saja ya. Ini di jalan Sengkang. Jalan Bali ini masih tanah-tanah di ya. Kita bayangkan nih teman-teman, sobat Nusantara dan sobat Skufi ya. Dan itulah ya, jadi sejak SD bergelut di seni, main suling yang ditiup samping. Ya. Suling bambu? Iya, suling bambu. Jadi baru ke ini SMP, sudah masuk juga pramuka. Masya Allah. Terus di SPG, wah sudah spesifikasi di situ. Saya ambil jurusan kesenian dengan bahasa Indonesia. Berarti SPG-nya itu Kak, SPG, selesai SPG langsung jadi guru atau sudah ada ikip itu waktu? Baru ikip itu waktu, jadi karena ada impres namanya. Ininya Pak Soeharto dulu. Impres, guru impres namanya. Siap. Jadi tahun 80 saya tamat di SPG, baru guru sukarela 2 tahun di pedesaan tanpa digaji 1 sempung. Masya Allah. Sekarang honor ada gajinya. Kalau kita dulu tidak ada, suka dan rela. Suka dan rela. Karena prinsip saya ini adalah memang saya cinta untuk itu guru, sebagai guru. Karena saya selalu mau memberikan ilmu kepada anak-anak generasi supaya kita sama-sama belajar, kita sama-sama memberikan sumbangsi pemikiran ya, perbuatan apa-apa untuk bangsa dan negara kita ini
Ya terasa itu. sampai sekarang. Ya. Terasa sampai sekarang, Kak. Dan alhamdulillah berada di SPG sudah mulai di situ berkembang pengetahuan-pengetahuan seni, karena memang jurusan seni saya ambil waktu itu. Oh, waktu SMA itu setelahnya kata SMA sekarang itu sudah terjurus di tadi. Oh iya, kan kalau di SMA ada IPA, Oh. IPA sosial. Sosial. Kalau di SPG itu ada kan jurusan mengajar. Iya, siap. Jadi bahasa Indonesia dengan seni saya. Jadi satu siswa itu memilih 2 jurusan. Ada kan jurusan IPA, ada jurusan matematika, begitu. Tapi yang saya pilih ini sesuai dengan bakat itu ya seni dan bahasa Indonesia. Di sini mulai saya menggarap seni. Masih tempo dulu itu ada namanya sandiwara, baru folk song. Folk song itu apa? Kayak sekarang ini vokal grup. Oh, folk song. Folk song. Tahun 78, 79. 78, 79. Gitu. Nah, tamat di SPG tahun berapa, Kak? Tahun 80. Tahun 80. Itu mengabdi dan kuliah, sambil kuliah. Sambil mengembangkan ini sanggar. Saya memulai sanggar seni teater kosong ini tahun 82 setelah saya terangkat jadi guru. Oh. Jadi saya terangkat jadi guru SD tahun 82, Maret 82. Masyaallah. Jadi setelahnya nanti lulus SMA atau SPG, terus tahun 80. Iya. Cikal bakalnya di situ Teko, maksudnya sudah ada perkumpulan-perkumpulan menuju ke 82. Iya. Nanti 82 resmi jadi sanggar. Jadi sanggar. Angkatan siapa sih pendiri Teko, Kak, sebenarnya? Saya waktu itu berempat saya. Jadi sudah meninggal satu, namanya Pak Sukri Altar, Pak Jasman yang mantan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian ada Pak Nagir, sekarang sudah pensiun juga, dan saya sendiri untuk mencetuskan ini, membentuk sanggar seni ini. Markas pertamanya Teko. Jadi itu markas pertama itu tidak ada yang menetap, karena maklum kan, ya masih ya tahun 80-an apa ya. Yang jelas prinsip kita sudah memulai berbuat seperti belum ada sanggar di Wajo, belum ada. Jadi waktu itu yang banyak digandrungi dan bakat saya itu di teater. Dulu dikatakan sandiwara, drama. Jadi kita tren. Jadi pertamanya saya mau beri nama Teater Anu. Teater Anu. Ada di Jakarta. Oh. Teater Nol. Ada juga di Jakarta. Oh iya. Jadi saya bilang teater kosong. Teater kosong. Filosofinya bakal teater kosong. Itu filosofinya itu tahun 82. Dan ini teater ini saya bergelut di teater itu sejak tahun 82. Siap. Sejak tahun 82 muncul ada lagi itu namanya dulu di penerangan. Pertunjukan rakyat. Namanya versi Bagong. Tahun 82. Tahun 83, 84 kali itu. Berarti waktu itu tadi. Iya, jadi di situ dia hanya bergelut di teater. Siap. Jadi pernah saya angkat naskah Pocong, Orang Gila di Atas Atap, Prahunu 2 dari Aspar, Paturusi, naskah dari situ. Jadi artinya kalau kita mau gali sekarang itu sangat klasik sekali itu naskah itu. Berikutnya kayaknya season kedua insya Allah pasti. Mudah-mudahan kita berpanjang semua, Kak. Iya. Terus itu lomba teater tahun itu mulai tahun 80-an. Kalau saya itu dimulai tahun 85 di Makassar itu. Makassar. Kita sudah mulai masuk. Ya. Dan
sempat juara 3, sempat juara harapan, begitu Ji. Di Makassar dulu. Berarti memang jiwa kompetisi tak itu Kak, mulai dari cikal bakalnya 79 terbuat di 82. Nah, pertanyaannya ini Kak sebelum kita lanjut toh. 8 kan pendirinya ada 4. Anggotanya pertama siapa Kak? Itu saya Ji. Kita jadi 4 orang Ji. 4 orang. Sampai tahun sementara begitu kita merekrut teman-teman. Sebagian dari kalangan pramuka kan waktu itu Ya, juga. betul. Saya aktif sebagai ketua Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka DKC Wajo Oke. selama 15 tahun. Dan belum tiada yang memecahkan rekor 3 periode. Nanti di season 2-nya kayaknya kita kemas pramuka tadi. Kita fokus di teko dan sanggar seni. Mungkin disisipkan seni budaya kayaknya yang lebih banyak di sini. Saya kemas dulu teko 82, mulai 82 dan pertama kali ikut pagelaran di yang pertunjukan rakyat tadi. Iya. Pertunjukan rakyat. Pertunjukan rakyat itu siapa-siapa? Tetap kita berempat. Sudah ada kita rekrut. Oke. Termasuk almarhum Pak Abdul Halim, pemain biola. Ibu Sabria Ismail sekarang. Ya. Ya termasuk itu. Pernah juga selain daripada saya 4 orang ini, jadi sudah mulai kita merekrut sedikit-sedikit. Jadi di kalangan orang memang ada jiwa seninya. Kemudian yang pemula tak kalah masih SMA dan ada sudah tamat, itu yang kita gembleng. Artinya tahun 80-an, 70-an itu, hampir 80-an itu, hobinya anak-anak itu ada namanya breakdance apa. Tapi inilah teknik saya untuk membendung budaya-budaya luar, katakanlah pengaruh-pengaruh budaya Eropa, supaya jati diri khususnya kita di Wajo ini tidak hilang. Jadi kita bentuk seperti itu dulu. Dengan medianya adalah pertunjukan rakyat. Pertunjukan rakyat lagi ini setelah kita kembangkan, semua dimensi pemerintahan kita bisa ambil, mengkampanyekan program pemerintahan. Pada waktu itu seperti waktu itu dilarang membuat hajat besar di sembarang tempat. Artinya kan mengotori lingkungan. Jadi kita mengambil beberapa elemen-elemen apa pesan masing-masing katakanlah instansi waktu itu, termasuk kepolisian pos kamling apa. Ya, karena kadang saya membuat pertunjukan itu namanya paronda. Disitulah kita berdialog tentang bagaimana sebenarnya keberadaan kita sebagai generasi ini mengamankan situasi dan kondisi di sekitar kita dalam bentuk paronda. Jadi waktu itu Kak, kan sekarang Infocom, dulu penerangan. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatannya instansi penerangan Kak, jadi kita manfaatkan ke sana. Iya, jadi penerangan yang memanfaatkan kita. Oh gitu ya. Karena pada waktu itu kan cuma satu-satunya sanggar dan sudah eksis waktu itu, sudah kemana-mana kita membuat pertunjukan di desa-desa itu, termasuk Abri Masuk Desa. Masya Allah. Waktu itu masih programnya Pak Yusuf. Abri Masuk Desa. Oke. Itu di desa-desa. Pak Yusuf siapa lagi? Pak Yusuf. Mantan Panglima Jenderal Jenderal Yusuf. Jadi di mana titik-titik kecamatan ditempati untuk Abri Masuk Desa itu, di situ kita datang memberikan hiburan. Jadi pertunjukan rakyat dengan ya musik-musik. Ya. Tahun 79, 82 sampai 84 itu penerangan kerjasama sama Tekov untuk memberikan dimanfaatkan sama penerangan. Iya, jelasnya kan dimanfaatkan sama penerangan untuk memberikan pertunjukan-pertunjukan sama panggung dan lain-lain. Iya, dengan berdasar pada info-info yang sangat aktual untuk dipahami masyarakat, harus dipahami masyarakat bahwa programnya pemerintah seperti begini. Masih ada hansip. Iya, masih aktif, masih ada hansip. Bahkan kita libatkan
media-media pertunjukan itu ada yang berperan sebagai hansip, ada yang berperan sebagai petani, ada yang macam-macam. Klasik banget nih. Jadi waktu itu Klasik sekali. kita ya dengan sebatas itu muncullah programnya penerangan pusat itu. Ini waktu topnya Pak Bagong Kusudiarjo itu orang, kalau tidak salah orang Jogja, orang Solo Kak. Yang mengemas pertunjukan raya ini dalam bentuk istilahnya versi Bagong. Versi Bagong. Ini yang kita puluhan tahun dikontraki penerangan waktu itu. Jadi apalagi kalau setiap pameran pembangunan, wah di sini kita tampil. Pasti tampil. Dan ramai. Karena seluruh instansi pamerkan semuanya, baru ada hiburan anunya tuh masyarakat. Nah, pertanyaanku sekarang kata 79, 82 sampai 84 itu apakah satu-satunya bosowasi Sanggar itu Teko atau Bone juga ada, Suping juga ada, atau tidak ada keterangan sampai saat itu Kak? Yang setahu saya baru aja di luar daripada Makassar. Oke, pasti Makassar ada. Kalau di Makassar itu ada namanya Petapuang, yang selalu episodenya ditampilkan di TVRI. Masya Allah. Petapuang yang versi begitu. Bahkan kalau sampai sekarang ini saya masih bisa membuat itu. Yang mau dikondisikan dengan zaman sekarang, boleh. Dalam bentuk pertunjukan saya bisa. Dan ini menarik, biar kita pertunjukan ya, artinya bukan sombong, bukan apa. Biar 2 jam, 3 jam kita di situ orang tidak bosan. Oke, siap. Karena kita masukkan materi-materi hiburan, materi pesan, materi kelucuan toh, bawakan. Jadi tidak terasa. Jadi apalagi kalau lengkap sekarang ini didukung oleh lighting dengan sound system. Apa? Wah, luar biasa. Kalau kita dalam bentuk pertunjukan raya yang kekinian, begitu bisa. Teman-teman, haus dan ngantuk dan kurang bergairah, kayaknya kita rasa dulu kopinya dulu. Scooby. Ya, harus ada. Silakan dulu Kak, direction dulu. Bagaimana rasanya dulu kopinya Scooby? Oh iya. Silakan dan saya juga mau. Bahkan sering dulu kita dikasih sponsor ini gudang garam. Wah, Gudang garam dulu. Iya. Bagaimana Kak? Pernah saya membuat itu sepeda santai. Waktu bunga apa itu muncul itu sepeda gunung. Sepeda hias. Bukan sepeda gunung. Kalau tidak salah ya, masih TK barangkali itu ada. Belum lahir kayaknya. Itu grup sepeda santai. Jadi sampai ratusan peserta. Disponsori oleh gudang garam. Iya Pak. Berarti memang pada zamannya waktu itu bukan saja seni, termasuk olahraga kita bikin. Oke. Kegiatan kemasyarakatan kita bantu, digarap dan dibantu kan? Iya. Jadi pekerja apa kita namanya waktu itu, kerja sosial. Dan tanpa digaji. Coba. Enak sekali. Jadi teman-teman, tidak enak itu bikin kegiatan tanpa kopi, Pak. Wah, betul. Reaction dulu Kak. Bagaimana rasanya? Wah, enak sekali ini. Coba. Mantap. Kata Tot, kopi mantap. Nah bilang Bapak Sanggar Wajo. Sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, tahun 85, itu kan 79, 82, 84, 85 itu sudah ada mulai perlombaan teater Kak? Iya, banyak. Okay. Banyak event di Makassar. Lokal atau Makassar. Jadi kita ke Makassar. Diundang. Iya, diundang. Perlombaan. Ya, dengan biaya sendiri. Biaya sendiri. Oke. Ya, artinya kita patungan.
sewa mobil, ya toh? Ya, Sewa mobil. Kadang waktu itu karena sudah ada motor, karena samping saya juga kuliah di Unismu di Makassar. Oh, oke. Bertiga ini orang. Pak Jasman, kita, iya, Pak Sukri almarhum. Jadi bikin Teko 82 di Wajo tahun setelah tamat sekolah, setelah suka dan rela, terus naik kuliah itu tahun berapa Kak di Makassar? Karena begini, sarjana muda di sini di Bone tahun 85. Sarjana muda di Bone. Iya, 85. Baru melanjutkan di Unismu Makassar sampai tahun 88. Institut itu atau universitas di Bone kemarin Kak kita masuki? Belum, masih Unismu, cabangnya Unismu. Oh, Unismunya Bone. Cabangnya dari Makassar. Oke, siap. Itu sarjana muda di Bone. Sarjana muda di Bone. Tahun 85. Tahun 85. Nah, naik lagi 85 pertunjukan itu, kita pertunjukan pertama ini juara berapa yang saya tahu ini Teko pasti juara 1. Tahu waktu itu bagaimana Kak? Karena begini, kita kan kita tidak memburu juaranya. Oke. Yang penting kita mau mengukur sampai sejauh mana keberadaan kita mengelola seni seperti begini untuk level Sulawesi Selatan. Oke. Dan alhamdulillah waktu itu ya kalau bukan juara 3, juara harapan. Karena jelas senior-senior semua di Makassar. Persiapannya siap. Enunya Pak Aspar, Pak Turusi, siapa lagi itu, banyak sekali. Kemudian itu yang terus berkembang sampai di sini tahun kalau tidak salah 86, 87 itu Pak Ram Prapanca yang dosennya UNEM. Oke, bidang teater. Siap. Pernah mengajar di SMK dulu di jalan apa nih? Tae. Bukan di Mesang. SMK Mas. Jalan Jambu. Jalan ada ke SMK? Yang SMP 6 sekarang. Oh ya, siap. Kan SMK dulu itu. Esmia masih Esmia dulu itu. Namanya. Oke. Di situ Pak Ram membuat juga teater neraca namanya. Artinya di Esmia, di kalangan Esmia. Di situ selalu kita sharing, ya bahkan pertunjukan bersama. Jadi jiwa mudanya Kak Herma waktu itu sudah memiliki jiwa kompetisi Kak Di untuk ikut ke kegiatan-kegiatan Makassar, tidak pernah absen atau bagaimana Kak? Kalau 8485. Itulah artinya kompetisi selalu yang kita mau mencari keberadaan jati diri kita. Oke. Kemampuan kita ini sampai sejauh mana sebenarnya? Kalau hanya orang wajib mau mengakui kan masih kecil. Iya, betul. Sama dengan setelah sesudah teater sudah banyak lagi beralih pada pertunjukan seni musik dan tari. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2002 kali ya. Tahun 2002 ada festival tari kontemporer yang di Makassar itu. Iya. Jadi sebelumnya itu ada namanya Pekan Budaya Sulawesi Selatan. Waktu tahun 90-an lah. Oke. Ya. Terus Pekan Budaya ketiga barangkali waktu itu sempat saya memberanikan diri lagi untuk mengikuti festival Menabu Gendang Sulawesi Selatan. Oke. Dan alhamdulillah, sedangkan saya sendiri karena pada waktu itu Pak Damar almarhum dengan beberapa temannya jam ciku kanda Cit ini mana yang kita bisa benar di sini, termasuk Omel apa itu kan masih kecil itu Omel. Saya bilang makanya bukan kejuaraannya kita mau ini, kita harus begini. Jadi waktu itu kan belum ada HP apa. Saya berpikir ini Pak, kalau cuma bayangkan kalau cuma tundrunya wajah kan miskin sekali bunyinya kan.
Pak, saya pergi melihat latihan mandar. Saya catat itu anunya irama anunya pokoknya tak tung tung tada tada itu gitu. Saya ambil baru saya ke Makassar, tempatnya Makassar. Wah, apa namanya ini? Kenapa bisa bersamaan? Tundupakan jalan dah. Saya hitung lagi situ, saya rekam, saya ambil lagi. Gendang tator. Nah, itu saya. Jadi alhamdulillah saya kemas, baru saya tampil bersama teman-teman anak-anak ini, Omel, Cipang, anaknya Pak Damar ya sekarang sudah dokter gigi. Oh, siap. Saya ada lagi tuh saya bilang Lamimang, Cimanggung, telan, gong, tugasnya gong. Terus setelah kita sudah ini tampil di Sombohu, Iya. baru ke Sombohu yang rumah adat di situ. Iya. Saya heran juga. Saya bilang, wah, dia itu gak nasi akatan ini nomor tempat biar nih tidak apa-apa yang penting. Lah ternyata setelah diumumkan, mulai dari juara harapan 3, wah tidak ada nama mata di situ. Juara harapan 2, tidak ada nama mata. Juara harapan 1, tidak ada kayak, tidak ada itu. Udah tuh saja. Setelah juara 3 ini, juara 2, Teko, dan juara 1 Yama. Oh, ya. Nah itu waktu. Jadi atlet pertama Teko 82 yang fenomenal tadi. Mulai dari situ saya mau selalu eksis setiap festival saya. Alhamdulillah festival tari kontemporer pertama dan sampai ketiga Teko juara 1 terus. 2002 mulai 2002 tadi butuh waktunya zamannya kan di Gusti ya Iya. Masuk zaman Nandese di Gusti. Itu. Yang ya, Haris. ada begini Kak. Iya. Begini. Dulu itu yang kontemporer kayaknya ada istilahnya Teko pada waktu itu tidak ditunjuk sebagai perwakilannya Wajo. Ya. Ya. Mengulang sejarah lagi ya. Teko pada waktu itu tidak ditunjuk oleh Wajo. Nah, tiba-tiba enggak tahu bagaimana Teko pada waktu itu wakil Sopeng. Waduh. Wah, tambahnya begitu. Kayaknya bisa dijelaskan kayak itu. Kan kayaknya dijelaskan itu, Kak. Ya. Jadi pada waktu itu tidak perlu barangkali saya sebut kepala dinasnya waktu itu ta. Gas saja. Tidak juga. Gas saja. Artinya waktu itu kita kan ini selalu siap karena kita memang punya jadwal di sini. Di tempat ini karena ini di sini lah lokasi sanggarku. Betul. Jadi hanya persoalan dana. Nah, jangan hanya persoalan dana. Jadi kalau tidak salah waktu itu kita cuma minta dana tidak cukup 1 jutaan. Oke. Pada waktu itu Untuk transfer ke sana ya? iya. Bahkan teman-teman siap untuk membayar makannya toh sendiri. Tidak dikasih Ki. Toh? Iya. Terus ya entah kenapa lah. Jadi saya bilang begini ya tidak usah karena bagaimana kita mau kalau kita semua kita Tommy yang latihan setengah mati, kita Tommy yang mau mengkosi diri kita apa dan seterusnya kan begitu. Wajib ya insya Allah kalau benar. Ada juga. Jadi saya diam. Setelah saya diam itu kebetulan omnya Kak di waktu kepala pariwisata di Sopeng. Nah dia tahu bahwa apa namanya Nanda di Sengkang ini yang bisa toh. Nah, waktu itu si Coko mulai mengajar di situ di Sopeng. Ya. Mengajar juga. Dia bilang terserah kamu mau kok Kang. Mau kok layani Sopeng atau bagaimana? Wah lebih kita layani. Dia bilang Coko hati itu dia belum ding. Lebih di Sopeng nih Kak. Oke. Tunggu dulu Kak, kita tahan dulu nah. Iya. Kan ini Kak.
ini tetap juga disponsori oleh Surya Nusantara. Kayaknya sudah enak ngobrol tanpa rokok kayaknya. Enak ngobrol tanpa rokok ini, panjang-panjang ceritanya, apalagi cerita serius ini. Kita di titik klimaks ini. Ini sebenarnya Surya Nusantara ini membuat rokok ini menciptakan beberapa ide. Orang yang perokok dan peminum kopi itu sambil merokok dan minum kopi pasti idenya merambut. Wah, Gitu. Pasti. Dan bukan cerita nih bos, ini kenyataan. Kalau ada perokok dan peminum kopi Tommy, kalau dia tidak membenarkan ini, dipertanyakan. Pembohong itu. Komik-komik GG acara anunya nanti, acara puncaknya pegelarannya insyaallah. Nah, lanjut Kak. Kak awal Coko waktu itu nggak jadi Sopeng. Terus ditolak sama pemerintahan Wajo waktu itu. Nah, bagaimana respon senior-senior yang lain Kak? Kayak Kak Adi Gusti, Kak Dimas. Direspon positif karena saya libatkan semua. Saya sendiri terlibat di situ. Dan lucunya, artinya kita sudah berada ke Sombowo waktu itu bertanding. Juara 1. Apa bidang Wajo itu waktu? Wajo itu dia bilang diprotes Yuri. Perica, kenapa itu Sopeng juara? Kenapa bukan Wajo? Karena itu katanya pemain itu orang Wajo semua. Bilang itu panitia siapa suruh? Kenapa dia naik di sini dengan mereknya Sopeng? Berarti pada waktu itu memang kesalahannya manajemen waktu itu tadi, manajemennya Wajo yang tidak bisa sponsori kehebatannya, sponsori Fresh Money, sponsori Fresh Money, kehebatannya yang betul-betul istilahnya yang menonjol dari segalanya begitu ya. Nah, dia rekrutlah salah satu sanggar seni yang ada di Wajo, dan Teko waktu itu juga masa nakalaki ini kita tunjukkan juga deh. Sopeng terima apa namanya kemuannya Wajo dan positif. Sopeng terima kemuannya Teko, dan alhamdulillah Teko waktu itu disponsori oleh Sopeng. Mewakili Sopeng. Dan pada waktu itu juara 1. Oke Kak Dimas, tahun berapa gabung? Dimas itu setelah saya berkiprah ke Tari. Siap. Tahun 90 ya? Ya, sudah masuk 90-an. Yang tadinya itu Dimas hanya selalu mengantar kakaknya kah itu yang guru. Yang perempuan kan penariku semua itu. Sini. Termasuk itu letinya ada namanya di Soraya, letinya kakaknya di Gusti. Siap. Yang gurunya SMA 2. Siap. Itu semua itu. Waktu itu. Jadi saya mulai berkiprah, jadi waktu itu Dimas selalu hanya mengantar saudaranya ini di gedung pertemuan. Oke, yang di sana yang jadi pada dulu. Iya. Jadi Pak ini anak ini mungkin ada bakatnya ini. Jadi saya dekati. Mau begini. Tadinya dia tidak mau sama sekali, dia cuma senang nonton toh. Saja. Masih malu-malu. Begitu. Baru setelah di sini saya dan itu matang itu anak itu matang. Masya Allah. Boleh dikatakan itu asistenku. Masya Allah. Asisten. Anak emas. Next dia. Sudah ketemu lagi. Harusnya datang di sini. Asisten. Tambah lagi yang di Gusti. Wah, hebat juga nih. Jadi alhamdulillah saya melihat semua ada keberadaannya, dan alhamdulillah sudah ya. Bersyukurlah sudah mulai ada pekerjaan. Bahkan si Dimas sekarang kan sudah jadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Baru itu muncul Coko. Kak Coko sejak SMP dia. Tahun 99 2000 ya? Nggak tahu itu sejak SMP. Dia pemain sulingku. Apa namanya?
linear dengan ceritanya Kak Ciko tahu. Iya, itu. Termasuk itu Midung, Ipang, Dahlan, memang Kiki, belakangan memang. Oh, Belakangan Ciko, memang. belakangan semua itu. Ciko, gara-gara Ciko itu karena gurunya dulu kan di SMA Anak Banua. Ya. Nah, kan Yanti Damar gurunya Iya. waktu itu. Jadi kita datang di situ berikan pembinaan. Baru ini wah cocok ya nih. Ladoko. Ciko atau tolong mengejar memang antar saya tarik sambil dan itu bisa menyanyi juga, bisa menari Sampai sekarang sih Kak. Dan salah satu Rocky yang matang di Makassar sekarang dia di pub. Dan sekedar perkenalan sih, ini akan disiarkan oleh YouTube teman Ciko. dan alhamdulillah sejak Latinnya Ciko, mana duluan Ciko dengan Coko? Dulu juga Coko. Berarti duluan Coko. Iya. Sejak Latin Coko itu, saya hanya memberikan rekomendasi bahwa ini adalah anak sanggar saya, tidak dites di UNEM. Wah. Jadi berapa tahun itu? Kak Coko atau Mulai Coko. Coko, Ipan, Midong, Ciki. Tahun berapa itu Kak? 90-an. 90-an. Itu Bukan 90-an, 2000-an Mi. Termasuk memang memang Ciko itu atas rekomendasi kan istilahnya gini yang saya dapat ceritakan Iya. ini setiap ada pegelaran atau festival di Makassar pasti Teko juara satu, iya. 1-2 termasuk yang diwakil yang utusan Sopeng itu Teko. Terus Kak Herman masih ingat namanya itu dosen yang mengatakan bahwa yang menerima apa namanya jebelan Teko bebas tes. Jadi kan begini, kan kita sering event Ya betul. di Makassar, Betul. dan yuri event itu kan rata-rata dosen dari UNEM. Betul. Dan teman-teman di sana itu yang tahu saya ini hanya Pak Ram Parvanca. Ya. Tapi itu pun dia mengenal saya hanya lewat teater. Betul. Jadi tari itu ada namanya Ibu Ida, orang Kampiri. Dia penelitian semua di sini saya temani. Dosen UNEM. Iya. Jadi event-event itu di Makassar. Bahkan ada, saya nggak tahu ya, Yuri dari mana, itu yang jelas dari UNEM itu, yang Yuri. Waktu kan setiap selesai pentas, dibahas itu pementasan, digeledah. Dikupas, diulik. Karena sempat juga tampil sanggarnya anak UNEM. Oke. Dia bilang, tolong kalian harus malu. Dan kau harus belajar di Teko. Ini yang penggarapnya ini luar biasa. Jadi entah saya hanya mendengar begitu waktu naik di podium menggeledah semua karya. Oke. Kenapa bisa begini? Kenapa jauh lebih melambung dibanding dengan kita? Karena kenapa? Baik komposisi maupun musik, kostum, pola gerak, pola lantai, semua dimiliki katanya ini. Tidak ada yang lemah. Itu. Jadi dekira saya dulu itu orang di sana itu saya jebolan dari Jawa. Saya bilang saya jebolan dari Baru Alau saja ini. bahkan lebih lucu lagi, saya kurang tahu tapi waktu itu kepala pariwisata wajib itu Pak Tamri Mutar, kita naik festival juga di Gedung Kesenian Makassar. Ya. Itu di jalan apa itu? Gedung Kesenian sekarang ini sampai sekarang tidak terbangun barangkali. Di depannya RRI. Ya, sama Yani. Tampil itu si Andi Gusti, itu saya itu ada tari itu, kalau tidak salah itu judulnya Abatira, kayak itu waktu saya sudah lupa ingat. Kang Gondrong Gusti. Iya betul. Gondrong anu. Terus ending tari itu Andi Ese
naik di atas si pundaknya, baru di Gusti. Di kan di Racun itu. ya. Iya, terus terbuka itu pasar Sunda. Oh, terus itu gondrongnya itu orang terputaran. Wah, artinya klimaks pertunjukan patut gitu. Karena rata-rata yang menonton adalah mahasiswa dari UNEM, dari Unhas, dari apa tuh, dengan seniman. Selalu banyak sekali aplaus, spontanitas. Masya Allah. Nah, jadi saya bilang, hai, wajo, tidak ada, is the best, toh. Jadi baru saya sembunyi, saya dicari, saya dicari tuh anak mahasiswa, mana nih koreografernya? Namanya Pak Herman Syam, toh. Saya sembunyi di mobil, nekat cepat di mobil, bus. Saya sembunyi, saya bilang, di situ di atas Pak, ada yang saya tanda tangani bajunya, ada histeri penonton. Masya Allah. Saya nah, saya tidak pernah pikirkan itu. Aduh, Tidak sangka tadi waktu itu ya. selalu saya tidak menyangka. Karena saya mengatakan, wah saya ini dari daerah toh. Ya betul. Mana bisa mengalahkan orang-orang toh. Tapi kan ada Yuri. Itu kayaknya yang paling keren ceritanya itu. Sampai pada saat itu keluar statementnya juri-juri dalam tanda kutip dosen UNEM bahwa kalau boleh, bukan kalau boleh sih, semua lulusan TEKO yang masuk di UNEM bebas tes. Itu waktu Kak. Asal ada rekomendasinya dari Pak Herman atas nama Sanggar Seni Teater Kosong tanpa dites. Ya, termasuk Joko Andiawa. Semua itu yang Tahun 2000-an. karena memang saya rakan anak-anak. Saya rakan itu, saya bilang kalau kau berada di sini, usahakan kau kuliah di UNEM. Sampai sesudah UNEM lagi, ISBI, Latina Indah, betul. Aris. Di situ lagi terkenal lagi. Wah. Sampai dosennya Pak Erwin sampai sekarang selalu mengatakan guruku kita pun. Dan memang sih sebenarnya inilah yang dikatakan bahwa dosen tanpa ijazah, guru tanpa ijazah, ya Rocky Gerung lah, Rocky Gerung seninya wajib lah. Jadi sampai penasarannya itu Pak Sangkala, dosen karawitannya goa bersama Pak Karsing yang produk itu kecapi kitoka datang di sini. Siap. Bayangkan itu. Saya siapkan hotel, dia tidak mau menginap di hotel. Di sini sana. Dia pantas sama anak-anak di sini. Masya Allah, Pak. Dia pantas sama anak-anak di sini. Terus dia bilang, Pak Herman, kenapa bukan di Makassar? Iya. Nah besar ini kan tidak semua ini pakaian, alat musik. Wah besarnya ini. Enggak, saya bilang tidak. Kita kan orang kampung juga. Tidak baik. Dia lihat anak-anak di sini tampil latihan. Jadi waktu itu mulai dari SD, SMP, SMA, guru, mahasiswa di sini. Sejak kapan Teko melakukan perekrutan anak-anak baru Kak? Kan istilahnya gini, kayak ke awal kemarin direkrut itu sejak kapan di? Istilahnya mulai anak-anak SMA atau SMP dia bakal dipanggil. Jadi saya boleh katakan setiap hari kita merekrut. Ada yang datang. Tidak ada jadwal. Ada yang membawa dirinya. Ada yang dibawa oleh orang tuanya. Kan begitu, Ji. Pokoknya tidak ada jadwal. Setiap hari yang mau gabung silahkan. Yang mau gabung silahkan. Karena kenapa? Bahkan waktu itu Pak Karsim, Pak Sangkala dulu itu. Bagaimana bisa eksis ini? Adakah iurannya anak? Saya bilang tidak ada. Dan lebih lucu lagi tertawa. Bahkan saya kasih uang. Bagaimana caranya? Maka saya menerima undangan. Tapi Kauce waktu itu tidak ada, dia mendukung terus. Itu banyak cara istri. Itu Fitri Ramadan SE. Kan dia mendukung ya kan? Mendukung sampai adik-adikmu itu mendukung dan bahkan terlibat sebagai penari. Masya Allah. Jadi tahun 90-an sampai 2000-an itu kita bisa mengatakan bahwa Teko sebagai salah satu penggerak seni tari dan budaya ya Kak? Iya. Di Sulsel.
dan memang kacamatannya orang-orang itu susah pada khususnya karena Iya. kalau ada teko hati-hati kok gitu ya. Jadi saya berguru kalau di tari kontemporer. Saya berguru itu di om saya, omnya kau tahu, Iya. Andi Abdi Basit, Oh, yang nama senimannya itu Cucut. Cucut. Itu Cucut. Di situ dulu ada 3 tarinya di sini kita beli tahun 2000-an. Tarinya dibeli. Pak waktu itu Pak Dahlan Maulana Bupati. Tari Rifat Bontingang, tari Rifat Sabbe, si bawa tari Pamasari. Itu yang di Itu yang saya pelajari, saya kemas beberapa. gerakannya. Ya sudah beberapa tari konten. Di situ saya belajar. Karena jujur Sobat Skofi, Sobat Nusantara, saya termasuk di dalam teko mulai aktif itu 2009-2010 Kadi Ya. itu waktu, dan masih ada satu hebatnya teko nah teman-teman nah, Kak Coko sudah mandiri pada waktu itu, diikuti oleh senior teko Kak Di. Yeah. Senior teko, Kak Dimas dan kawan-kawan, Kak Uti bantu Kak Coko dirikan BSL. Yeah. Dan saya pada waktu itu juga mendaftarkan diri. Saya yang mau diri gitu, mendaftarkan diri secara resmi bahwa dia kayak takut aja lebih ke sini Kak. Nah, itu waktu masih ada perlombaan itu Kak satu. Jadi waktu itu saya mengherankan juga ya. Teman-teman sudah pegawai tapi juga seninya menggabung. Itu Orang tua ini. Seperti Pak Herman, Pak Mas Didi, Pak Andi Aribe. betul. Ya? Banyak yang Pemerhati lah. bukan lagi pemerhati, dia yang langsung. iya. Jadi dengan saya berikan pembinaan seperti itu. Baru pernah juga saya laksanakan itu pelatihan seluruh guru seperti Wajo. Mulai dari guru SD, SMP, SMA. Siap. Waktu saya di Dinas Pendidikan waktu itu dengan Pak Damar. Siap. Masih siapa ya? Mulai dari Kusuma Alancaru almarhum, kepala dinas dulu waktu itu, baru Pak Ridwan. Sebelum Pak Jasman. Sebelum Almarhum Pak Ridwan, Pak Jasman. Nah, kehebatannya TK itu waktu sebenarnya ya Cece Mina bilang sebenarnya Kak, dosen-dosen UNEM pada waktu itu, bahwa Teko itu bukan anak-anaknya. Teko itu adalah Pak Herman. Karena di pegelaran event terakhir itu saya yang termasuk ya minim ya, bukan diketuai sih, dilideri oleh Bogel. Masih ada Bogel Kak? Iya. Bogel itu sejak SD kelas 3 dengan Laroi. Dilideri oleh Bogel, ada Arjuna, Angga. Ya berbalap Kak di sini sama Aris dan Sofyan, Ian Karel. Kita masih ikut event dan semua penari-penari itu pemula. Bahkan pada waktu itu walaupun saya tidak sempat ikut itu, cuman yang saya dapat adalah Teko tahun 2009-2010 itu juara dua Kak Di terakhir. Walaupun barangkali ke Herman pada waktu itu agak kecil. Soalnya juara 1 di Bulukumba. Jadi agak kecewa sebenarnya karena dia bilang ke Herman, masalah kesalahan kecil begitu sampai bagaimana katanya penilaian juri, tapi dan memang sih juri bilang kenapa juara 2 itu? bukan saja juri, penonton tuan rumah sendiri panitia bilang, kenapa bukan Teko juara 1? Artinya pengamat ya, tapi saya bilang saya tidak persoalkan. Saya datang di Sinjai ini berlomba, saya hanya betul-betul mau memperlihatkan jati diri kami dan sebagai silaturahim dan persaudaraan di tempat ini. Menyangkut masalah juara itu belakangan. Betul. Jadi saya di situ disalut itu panitia. Masya Allah. Jadi waktu itu ya karena
100% saya membiayai. Jadi saya bisa simpulkan bahwa Teko pada waktu itu bukan juara 2 ya, tapi the people champion, juara masyarakat, juara penilaian teman-teman yang menyaksikan. Iya. Karena kita berdasar pada aturan kriteria yang digariskan oleh panitia bahwa jangan keluar seperti begini. Sedangkan yang juara itu melenceng keluar. Kenapa bisa? Tapi itu kita tidak permasalahkan. Saya tidak permasalahkan. Ini kecewatannya. Nah, ya toh. Yang intinya pada waktu itu kita datang hanya silaturahim, mencari persaudaraan di kalangan seniman. Toh. Yang menyangkut masalah juara belakangan itu. Kita harus jiwa besar. Siap. 2 pertanyaan terakhir, Kak. Pertanyaan itu apa ini? Ada pas satu masuk ya. Nah, pertanyaan kedua terakhir itu adalah kira-kira kalau dikasih bukan tanggung jawab sih istilahnya, kalau misalkan insya Allah kan istilahnya teman-teman ini ready semuanya kan, dia bilang Kak Coko Teko itu di hati. Jadi pada saat memang Teko membutuhkan pasti mereka gabung. Jadi masih minat Kakak bikin pegelaran, apakah pegelaran penutup atau semacam inilah pegelaran ending saya atau bagaimana masih minat sih Kakak? Karena kayaknya ini belum puas dengan pencapaian sampai saat ini. Kita yang belum puas, belum puas pencapaian, masih mau Kak bikin sesuatu. Kalau saya kan sudah mewakafkan diri saya untuk pengembangan seni budaya di Wajo, khususnya di Wajo, lebih-lebih untuk kita berbicara bangsa dan negara ini. Karena prinsip saya bahwa seni budaya ini adalah karakter bangsa. Harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita pelihara. Ya toh? Menjadi perekat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini yang harus dijunjung tinggi. Jadi, kalau kita katakan berniat untuk pegelaran, jangankan pegelaran. Saya membuat pendopo seni yang besar. Masya Allah. Sepanjang pemerintah memberikan dukungan, namun pun tidak didukung, insya Allah saya akan mau, karena saya terakhir ini membuat pertunjukan pesta raya di Totinco. Saya mulai garap di situ Pamenca, Papadendang, Matojang. Estimasi waktunya Kak disambut dengan, bahkan besan saya mau memberikan saya tanah kurang lebih 1 hektar untuk dijadikan sebagai arena seni. Jadi tinggal ini, karena kenapa? Bagi anak-anak saya di Teko, ya, semua itu baik letinya Coko, letinya siapa, Andi Aco, siapa. Saya selalu merindukan, ya toh. Cuma saya mau menarik waktu kapan kita seperti begini, ya toh. Kita mau berbuat yang terbaik untuk Wajo. Nah, mudah-mudahan pemerintah yang baru, amin, nantinya ini bisa merespon secara positif. Colek pilkada siapapun yang menang jadi siapa saja yang bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk generasi ini. Contoh, kalau saya nanti saya bisa usulkan setiap sekolah harus resmi ada 1 sanggar. Jadi setiap sekolah mulai dari SD, kalau perlu mulai dari TK. Ya toh? Sampai SMA misalnya ya. Cuma kita mau seperti apa? Manajemennya seperti apa? Dan ini harus selalu berbau edukasi. Pembelajaran untuk kita semua. Karena kalau kita tinggalkan ini, akhirnya jati diri bangsa kita, khususnya di Wajo ini akan kehilangan arah. Jadi harus itu. Close questions, artinya pertanyaan terakhir Jadi ini kan Kak dengan agak lebih santai kan, Kak Herman sekarang kan agak lebih santai ketimbang yang kemarin. Minta dulu sedikit reaksinya atau reaksinya lah untuk sanggar seni yang ada sekarang, bagaimana sebenarnya sih harapannya, dan bagaimana bentuknya sekarang, bagaimana harapannya untuk sanggar seni yang ada sekarang Kak? Semua sanggar seni yang ada di Sengkang ya, di Wajo ini adalah
kan Lahir lahir dari rahim Iya, Teko. Jadi janganlah berhenti berbuat yang terbaik dan utamakan kekompakan, kemudian menggarap materi ini betul-betul berfilsafat dengan adat istiadat di Wajo ini. Masya Allah. Ya dah? Siap. Karena semua adat istiadat kita di sini berbau ada pesan yang positif, ada pendidikannya, ada apa ini. Kenapa kita mau menggarap budayanya orang? Ya. Sedangkan kalau kita menggarap budaya kita sendiri, tidak ada habis-habisnya sampai dunia kiamat. Masya Allah. Nah, ini yang perlu supaya apa? Terangkat Wajo seperti begini. Ada seperti begini di Wajo, ada seperti begini. Tari Pajaga, tari Padupa itu memang itu ada memang sebelum kita atau memang Letinta yang garap itu, Kak? Jauh Jauh sebelumnya. sebelum ada kita. Iya. Itu tari kan beda, tari adat, tari tradisional. Yang kalau tari adat itu artinya dilakukan pada saat ada hajatan adat. Oke. Ya toh? Seperti tari Loloso, ya tari Pajaga misalnya. Karena konon ceritanya ini dua tari ini tidak boleh sembarangan. Wah, ya. Kalau ditelusuri itu sejarah anunya, Iya, historinya ya. siap. Kalau Pajaga itu, tari Pajaga itu ditarikan oleh warga raja di Soraja, dan itu harus perawan. Harus perawan. Artinya kalau bicara perawan perempuan itu berarti bersih, suci. Ya toh? Nah, termasuk ini Sirebisu bagi waria. Ya. Jadi itu Sirebisu itu sangat sakral. Berarti harus ditarikan oleh waria-waria atau calabai-calabai yang memang suci anunya. Nah, siapa yang mau tangguh sekarang kesucian? Oke, terima Kalau kasih. saya mau bahas ini banyak. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin kita akan lanjut di season 2. Nah, insya Allah kita akan bertemu di Kak Herman lagi. Ini season pertama kan kita sudah kupas nih dari awal terbentuknya Teko sampai sekarang. Nah, masih ada Teko yang bilang tutup Teko. Bohong. Tidak ada, masih ada Teko. Cuma hanya tinggal waktu. Tunggu waktu. Karena apa buktinya? Saya punya ini aksesori, kostum, alat musik masih ada semua. Dan bisa difoto. Teko sudah kenal gudang garam sejak dulu. Teko Sejak Santara dah, sejak Telung Papua. sudah ada. Rokoknya juga, Kak Herman juga Surya. Jadi gudang garam, jangan kemana-mana. Nah, tanpa surya tidak enak. tanpa Surya tidak enak. Oke, terima kasih banyak Kak Herman waktu hari ini, dan insya Allah kita ketemu di season 2. Tinggal Kak Tutut tentukan kapan jadwalnya kembali Kak Herman. Saya Deng Cupu, terima kasih banyak Kak Herman, terima kasih Surya Nusantara, terima kasih Skufi, terima kasih Bung Jaya itu. Jadi sekedar informasi sedikit, di sini adalah rumah oleh-oleh untuk ikan kering bungo. Nah, teman-teman, Ini ikan aslinya Danau Tempe. Danau Tempe. Ya. Bungo. Kita tutup di acara Okesi pada waktu ini, obrolan kopi sahabat Skufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman yang lain Teko kasih dedikasi Teko itu berbentuk pegelaran, izinkan saya memberikan Teko itu sebagai anak Teko, Kak, ya. Memberikan sesuatu melalui jejak digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau kita berbicara sanggar ini yang pertama di Wajo.